Kami akan kembali mengingatkan hanya satu kali ya Ibu, akan saya bacakan soal 6A, komunikasi dan koordinasi antara provinsi dengan pemerintah pusat sangat penting untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Menurut Undang-Undang Pemda, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 2 mil adalah kewenangan provinsi. Namun, menurut Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2021, persetujuan kegiatan berusaha sekaligus PNBP-nya merupakan wewenang Menteri. Pertanyaannya Ibu, strategi apa yang akan paslon lakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut? Waktu untuk menjawab 1,5 menit dan akan dimulai waktunya saat Ibu berbicara, silahkan. Sebetulnya kalau kita lihat nilai tawar nelayan itu cukup rendah di Jawa Timur. Karena itu kalau saya insya Allah kalau diberikan amanah oleh rakyat Jawa Timur maka saya tidak akan menarik PNBP untuk nelayan. Karena itu kalau pemerintah pusat mau menarik dari nelayan kami yang sudah miskin, maka kami akan bayar untuk nelayan-nelayan itu PNBP-nya. Kami akan berikan fasilitasi untuk para nelayan supaya nilai tawar nelayan lebih tinggi sehingga mereka tidak perlu direpotkan dengan membayar yang sebetulnya tidak terlalu besar. Jadi karena itu menurut saya mana mungkin ikan bisa pergi diatur jalannya. Jadi karena itu yang kita lakukan adalah bagaimana memberikan insentif untuk para nelayan ini sehingga mereka keluar dari kemiskinan. Terima kasih. Baik, waktu masih ada Ibu, sudah cukup. Terima kasih. Baik, waktu sudah cukup. Selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada Cagup nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit Ibu dan akan dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Baik, terima kasih. Kami sebetulnya sudah mengkoordinasikan mungkin lebih 5 kali dengan Menko Marves, kemudian Menko Perekonomian, kemudian dengan KKP. Kami melihat ada dispute, jadi sinkronisasi itu bukan hanya antara kabupaten, kota, provinsi dan pusat, tapi antar instansi di pemerintah pusat sendiri memang harus disinkronkan. Oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan melalui proses kualifikasi pemilahan. Jadi kalau memang ini adalah mereka masuk kategori usaha besar, maka mereka justru harus memberikan cross subsidi terhadap nelayan-nelayan kita dan terutama mereka yang memiliki kapal di atas 30 gross ton. Mereka harus mendapatkan perlindungan dan pola-pola yang bisa kita lakukan kembali menyingkronkan antara pemerintah pusat sendiri, kemudian dengan provinsi dan dengan kabupaten kota, karena pada dasarnya nelayan ini lebih fokus pada di kabupaten Baik Ibu, kota. waktu telah habis. Terima kasih dan selanjutnya akan saya berikan kesempatan untuk Cagup nomor urut 1 memberikan tanggapan terhadap jawaban yang tadi telah diberikan oleh Cagup nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit Ibu dan akan dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Kementerian KKP itu adalah mitra saya ketika saya di DPR RI. Jadi insya Allah saya tidak punya hambatan untuk mengadvokasi kepentingan nelayan yang ada di Jawa Timur. Yang pertama yang harus kita bedakan adalah kalau nelayan ini memiliki kapal yang ada di bawah 30 gross ton, maka sebenarnya itu perlu direvisi peraturan. Dan bukan tidak mungkin kalau kemudian kalau kita komunikasikan bahwa kita harus memberikan daya dukung dan pelindungan kepada nelayan-nelayan kecil, apalagi kepada nelayan gurem, maka itu penting untuk kita lakukan. Nah yang kedua tentu harus kemudian diatur kembali karena ada ruang laut yang menggunakan kapal di atas 30, apalagi yang kemudian 100 gross ton, maka itu tentu harus diberlakukan PNBP. Hanya saja kemudian siapa yang kemudian harus menarik dan menikmatin, maka ini yang kemudian harus dinegosiasikan karena menurut kita karena fungsi pelindungan nelayan kecil itu ada di pemerintah provinsi, maka sepatutnya itu juga diberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi. Baik, Ya. waktu masih ada? Sudah cukup? Baik, Ya. waktu telah cukup. Kami mohon tenang para pendukung karena kami akan memberikan kembali waktu kepada Cagup nomor urut 3 merespon tanggapan dari Cagup nomor urut 2 dan 1. Waktu Anda sama 1 menit dimulai saat Anda berbicara Ibu, silahkan. Terima kasih. Bagi kita, saya dan Gosan, kesejahteraan masyarakat miskin itu nelayan, petani itu lebih utama dibandingkan kami harus menarik untuk mereka. Maka
pemerintah provinsi akan bayar itu ke pemerintah pusat. Kalau memang itu dibutuhkan, karena sebetulnya nilai yang ada itu sangat kecil sekali. Jadi apa salahnya kemudian kita memberikan insentif kepada para nelayan untuk mereka bisa hidup lebih sejahtera dan lebih baik lagi.